Shalom, Tuhan Yesus memberkati keluarga Saat Teduh yang tercinta. Apa kabar hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Sebab waktu-waktu ini berharga. Sebab setiap detik di dalam hadirat Allah pasti menghasilkan sesuatu yang sangat kekal. Mari kita dengarkan dulu kesaksian dari teman-teman keluarga Saat Teduh yang mengalami mujizat dan kebaikan Tuhan. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua untuk tidak pernah menyerah. Ini Tineke Ong. Salah seorang murid saya meminta saya melihat Saat Teduh bersama untuk menguatkan saya ketika kami kehilangan kakak kami karena COVID di Juli 2021. Sejak saat itu saya rutin ikut Saat Teduh bersama Rabu dan Sabtu. Desember 2021, saya didiagnosa terkena kanker tiroid. 25 Januari 2022, saya operasi dan masih ada CA yang tersisa karena berada di area yang riskan. Di Saat Teduh bersama 26 Maret 2022, pastor doakan bahwa ada orang yang terkena efek samping karena treatment medis, Tuhan sembuhkan hingga ke akarnya. Saat itu saya sedang melakukan treatment radiasi dan hari itu memang saya kesakitan karena efek samping radiasi yaitu panas di area mulut. Saat Teduh bersama 13 April 2022, Pastor Philip berdoa, semua keluarga Saat Teduh bersama yang terkena kanker akan sembuh. Kering sampai ke akar-akarnya kanker itu. Saya imani kedua tayangan tersebut. Keluarga rohani yang dimaksud itu tentunya adalah saya. Tanggal 15 Juni 2022, setelah menunggu 2 bulan dilakukan PET scan, dan dokter menyatakan CA tiroid yang tersisa sudah bersih sama sekali. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak pernah sia-sia kita berharap sama Tuhan ya. Deborah, Shalom Pastor dan tim. Di awal tahun ini, bulan Januari sampai April, saya mengalami pendarahan atau haid yang non-stop hampir 4 bulan lamanya setiap hari. Waktu saya mendengar khotbah Jumat Agung, yaitu ibadah yang kedua, mengenai orang yang mempunyai penyakit kusta, saya dengarkan khotbah itu dari Pastor Philip. Saya imani bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan saya, seperti Tuhan Yesus juga mentahirkan orang tersebut. Puji Tuhan, beberapa hari setelah hari itu saya melihat pendarahan saya semakin berkurang dan akhirnya pendarahan itu hilang total. Sejak itu hingga saat ini, April hingga Juni, pendarahan atau haid saya sudah kembali normal. God is great. Tiada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Pastor dan tim. Tuhan berkati. Lee Mary, saya banyak mengalami pemulihan saat rutin mengikuti Saat Teduh bersama ini. Saya alami kuasa Tuhan yang luar biasa. Setiap nubuatan pastor ada yang mengena ke kami. Dikala kami sungguh-sungguh memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, tidak cuma keluarga saya saja yang dipulihkan, ekonomi kami yang sempat goncang, terlilit hutang, satu persatu pun Tuhan buka jalan buat kami menyelesaikannya. Saat ini kami sedang bergumul agar dapat membawa keluarga besar kami yang belum kenal Tuhan Yesus, agar mereka dapat diselamatkan dan percaya. Puji Tuhan, saat kami berdoa dan memohon doa ke tim Saat Teduh bersama, hari Sabtu kami menjenguk kakek karena papa kami mau melepaskan pengampunan kepada papanya. Tuhan bekerja luar biasa. Singkat cerita, kakek kami yang selama ini belum mau diajak ke gereja karena berbeda keyakinan dapat berkata, Papa mau ikut ke gereja. Haleluya. Tuhan ajaib, mujizat tersedia bagi orang-orang yang sungguh-sungguh. God bless everybody. Wow, praise the Lord ya, puji Tuhan. Mujizat terbesar itu bukan kesembuhan, tapi keselamatan. Dan kalau kita ditempa masalah, adalah kesempatan emas untuk kita kenal Tuhan dan kuasanya. Mari kita bawa hati ini jangan terburu atau tergesa keluar dari hadirat itu. Tuhan sudah menunggu. Mari kita komitmen hati untuk menyenangkan Dia dulu. Mari sembah Dia bersama-sama dengan kami. Haleluya. Selamat malam semua, apa kabar? Shalom, shalom. Dan kalau yang nggak live nanti menyaksikan video ini, di jam berapapun Anda menyaksikan ini, Tuhan ada di situ. Ya, kita mulai dengan kesaksian seperti biasanya. Live chat juga sudah buka. Ini kan YouTube Live. Anda bisa sampaikan permohonan doa. Mulai sekarang bisa komunikasi dengan kami. Tim sudah ready. Saya bacakan dulu kesaksian. Ini dari kesaksian Saat Teduh yang lalu. Yang ini namanya Indah. Bulan Juli salah satu Saat Teduh, Pastor Philip bernubuat bulan Agustus adalah bulan titik balik. Akan ada deal-deal yang dari Tuhan. Akan ada jabat tangan sebagai tanda kesepakatan.
Saat itu saya menerima dengan bingung, bagaimana caranya ya Tuhan dalam waktu dekat ada rumah kami yang bisa deal. Usaha suami saya di dunia properti pengembang, dan saya adalah agen properti. Akhir Juli kira-kira tanggal 28, ada deal harga dan kami diberi DP salah satu rumah kami. Dan tepat bulan Agustus tanggal 6, kami ada jabat tangan di notaris, transaksi jual beli, seperti yang dinubuatkan Pastor Philip. Kemudian Pastor Philip doa minta perpanjangan waktu sampai bulan September. Dan benar-benar luar biasa Tuhan itu. Di akhir September kami deal harga lagi satu rumah yang lebih kecil. Dan tanggal 12 Oktober kemarin kami jabat tangan sekali lagi di notaris untuk pelunasan rumah. Padahal rumah ini sudah 3 tahun nggak bisa dijual. 3 tahun belum bisa terjual, tapi justru di saat pandemi malah bisa terjual dan cash lagi pembelinya. Dahsyat. Sungguh bersyukur buat apa yang Tuhan berikan kepada kami. Puji Tuhan. Saya senang sekali mendengarkan orang yang bersyukur ya, Tuhan itu baik. Yang ini kesaksian dari tim live chat, tim doanya. Jadi yang melayani nggak dilupakan ternyata. Give, it will come back to you. Ini agak panjang, kesaksian luar biasa. Kira-kira hampir 1 bulan saya sering gatal-gatal di seluruh badan, rasanya nggak enak. Seperti panas, perih, sampai mau garuk-garuk saja. Puncaknya hari Senin, 12 Oktober, tiba-tiba dilekukan tangan seperti pecah-pecah kering. Lalu mulai mengelupas perih, warna merah dan keluar darah dikit-dikit. Lalu di pergelangan tangan kiri dan semua lengan saya seperti ada kulit mengkerut dan berubah warna jadi coklat seperti kulit kering. Lalu tanggal 14 Oktober saya tugas live chat. Jadi nggak dengerin Ko Philip saat teduh. Tapi saat itu suami saya mengikuti saat teduh bersama Ko Philip. Malam harinya saya sudah tidur. Sama suami saya saat teduhnya diputar ulang lagi. Saat di akhir Ko Philip bilang, ada seseorang perempuan yang Anda punya alergi tertentu. Itu ditimbulkan oleh lemak dalam tubuh Anda. Karena badan Anda gemuk, lifestyle Anda tidak sehat. Lemak itu membuat badan Anda gatal, sampai dilekukan-lekukan tangan merah-merah seperti darah keluar. Dan Ko Philip bilang kalau Anda dijamah Roh Kudus saat ini, dan Anda disembuhkan. Dalam sebulan berat badan Anda akan turun sampai 5 kilo. Lalu malam itu Sandy Imani namanya nih, dan doakan bahwa itu saya dan saya pasti disembuhkan. Waktu pagi hari bangun tidur sama Sandy, saya diputarin saat teduhnya Ko Philip, dan waktu Ko Philip bernubuat buat orang yang sakit gatal-gatal, kita langsung toleh-tolehan. Sandy cuma bilang, kamu gak doa sama Tuhan masalah gatalmu itu, tapi Tuhan tahu detail loh. Detil sekali segala yang kamu perlukan. Saya memang gak doa sama Tuhan masalah gatal yang saya alami, karena saya kira kulitnya kering saja karena jarang sekali punya waktu perawatan tubuh seperti dulu. #efek sibuk kerja. Terus juga jarang makan sayur. Saya baru sadar ternyata hal sekecil itu pun bahkan tidak saya pikirkan bisa jadi masalah kalau Tuhan tidak campur tangan. Tapi puji Tuhan, Yesus tahu apa yang saya butuhkan. Puji Tuhan sekarang sudah gak gatal lagi. Tangan yang bagian lekukan-lekukan sudah kering, tidak merah-merah sampai seperti darah keluar. Lalu di lengan juga merah-merahnya sudah kering. Di pergelangan tangan juga perlahan kulit mengkerutnya memudar, yang pasti sudah nggak perih lagi. Lalu yang lebih wow, berat badan saya setiap hari sedikit-sedikit turun. Belum drastis, tapi sekarang sudah 70 sampai 71 kiloan dari yang sebelumnya 76,4 kilo. Melalui kejadian ini saya belajar bahwa ketika kita belajar hidup sungguh dengan Tuhan, kita nggak usah khawatir tentang apapun, karena Tuhan sendiri yang turun tangan, yang cover kita hingga detil-detil hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bahkan sampai apa yang tidak kita pikirkan, yang tidak dilihat mata, tapi kita perlukan, Dia yang menyediakannya bagi kita. Vina dan Joel. Haleluya. Haleluya, saya terharu. Tuhan itu kerjanya dahsyat, nyata sekali. Hari ini giliranmu. Ayo bawa hati untuk menghadap Tuhan Yesus, dan Insta Live juga sudah bergabung. Mari kita semua satukan hati, satukan iman, bawa pengharapan kita yang pupus kepada Tuhan. Mari kita menyembah. Apa yang paling nikmat saat kita bersaat teduh? Yaitu kalau kita berdoa dan membaca firman bersama-sama dengan keluarga. Saya berharap Anda satu keluarga juga sama-sama sudah siap menerima firman Tuhan hari ini. Saya bacakan dulu kesaksian untuk menguatkan Anda sekalian, sehingga berkat Tuhan akan mengalir dengan limpah, bahkan di dalam rumah tangga setiap keluarga saat teduh tercinta. Saya bacakan ya.
Herlianti memberi kesaksian begini. Sejak saat saya mulai ikut saat teduh bersama, saya merasakan mujizat Tuhan. Ketika pastor doakan orang yang asma dan infeksi saluran kantung kemih, saya imani. Dan tanpa sadar saya sering kambuh infeksi saluran kantung kemih. Ternyata setelah didoakan pastor, tidak pernah kambuh lagi. Saya percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Anak saya dulu, kalau dia batuk dan tidak cepat diberi obat, biasanya bisa sampai sesak nafas. Dokter pernah bilang itu asma. Namun sekarang asma itu sudah tidak kambuh lagi. Walaupun anak saya kena batuk, puji Tuhan Yesus, Ia sudah sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pastor Philip, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Haleluya. Asma, batuk, sakit apapun, yang ringan maupun berat, dalam Kristus selalu ada harapan ya. Ibu Linda, saya didiagnosa positif COVID-19 di awal Juni 2021. Awalnya, saya tidak merasa gejala apa-apa. Ketika saya konsultasi dengan dokter penyakit dalam, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit COVID-19 itu. Dan saturasi saya pun baik-baik saja. Namun rasa takut dan sakit serupa mah itu selalu muncul saat subuh. Sakit sekali rasanya, sampai-sampai saya kesulitan untuk bernafas. Suami saya yang berbeda kepercayaan mulai mendoakan saya dan meminta saya mempercayai keyakinannya. Namun saya menolaknya dan tetap teguh percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Suatu hari ketika saat saya menyaksikan saat teduh bersama, Pastor Philip Mantova bernubuat tentang seorang ibu yang minum obat penenang dan obat mah, ibu itu akan sembuh total. Saya dikuatkan dan beriman bahwa hal itu adalah nubuatan untuk saya. Semenjak hari itu, rasa sakit dan kekhawatiran berlebihan itu perlahan-lahan hilang. Dan saya sudah jarang minum obat lagi. Jiwa saya makin dikuatkan, terutama melalui persekutuan dalam CG. CG di sini cell group ya. Banyak orang memiliki masalah jauh lebih pelik dari saya, tapi kami semua dapat tetap saling menguatkan. Saya percaya hanya Tuhanlah andalan saya. Haleluya. Bukan hanya disembuhkan, tapi juga memperoleh komunitas rohani yang saling menunjang. Puji Tuhan ya, saya berdoa juga keluarga saat teduh tidak ada satupun yang yatim piatu rohani. Semua akan menemukannya. Saya percaya Tuhan memberi kita rumah, bukan hanya di sorga, tapi juga di bumi ini, yaitu saudara seiman yang peduli. Elita Siregar, Shalom, saya seorang ibu rumah tangga yang selama 10 tahun dipercayakan Tuhan merawat seorang anak cerebral palsy. Selama 10 tahun itu pula, saya terus melanjutkan kuliah, bukan untuk berkarier, melainkan untuk meneliti anak saya. Pada 7 Juli 2021, anak saya meninggal. Saya hampir depresi. Saya merasa semua yang saya lakukan dan harapkan sia-sia dan ingin mati menyusul anak saya. Dalam kedukaan yang dalam tanpa sengaja, tayangan ulang siaran saat teduh bersama tentang bebas dari depresi muncul di YouTube. Saya skip, tapi muncul lagi dan lagi. Tanpa minat saya klik dan menonton tayangan itu. Di luar dugaan, firman yang disampaikan saat itu mengubah sikap hati saya. Saya kembali bangkit karena Tuhan belum selesai dengan saya. Kemudian saya ikut ujian CPNS pada tanggal 25 Desember 2021 dan dinyatakan lulus sebagai dosen di salah satu universitas negeri di Depok, Jawa Barat. Saat ini saya yang dahulu hanya seorang ibu rumah tangga telah mulai mengajar di tempat yang baru dan hingga saat ini saya adalah jemaat saat teduh bersama Pastor Philip. Haleluya. Puji Tuhan ya, saya hatinya berbunga-bunga kalau mendengarkan kesaksian seperti ini. Ingin segera mencium kaki Yesus dan berkata terima kasih, semua adalah karena perbuatanmu. Kalau orang lain ditolong, keluarga kita juga. Mari kita masuk ke hadirat Allah. Come on guys, let's worship Jesus together. Segala sesuatu akan indah tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang setia. Iman kami teguh percaya. Kami tidak bimbang dan tidak mau ragu lagi. Kami tahu Tuhan pegang kendali. Everything will be fine in Christ. Segala sesuatu akan baik-baik saja. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua baik apa yang Kau kerjakan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan sabdamu. Encourage your people. Berikan keberanian dan semangat yang baru pada mereka yang patah semangat. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mau dorong Anda yang belum subscribe ke channel ini untuk melakukannya.
supaya Anda terus mengikuti kurikulum sorgawi lewat saat teduh bersama. Jangan lupa juga ditekan tombol notifikasinya, agar supaya setiap kali ada materi yang baru yang bisa menjadi berkat besar dalam kehidupan Anda akan selalu diberitahu. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1-6 dengan judul Mengapa Masalah Kita Lama. Saya ulangi judulnya. Mengapa masalah kita lama? Iya. Memang setiap masalah itu ada tanggal kadaluarsanya. Itu keyakinan saya. Saya tahu bahwa persoalan tidak bisa selama-lamanya. Yang kekal hanya Yesus Kristus. Namun demikian, sekalipun masalah itu ada tanggal kadaluarsa atau expiry date-nya, janganlah kita menunggu secara pasif. Wah, kapan itu terjadi? Kita harus aktif bertanya, apa yang bisa kita lakukan sebelum masalah itu jatuh tempo? Dan saya itu bisa memperoleh buah yang matang atau mendapatkan karunia apa selama saya menunggu hingga tanggal kadaluarsanya? Ask yourself, what can we get and what should we do? Apa yang harus kulakukan dan apa yang bisa saya dapatkan? Mari kita belajar dari bangsa Israel ketika di dalam tanah perjanjian. Mereka menghadapi masalah yang berkepanjangan. Kita baca pasalnya di pasal 3 ayat 1-6, Hakim-Hakim ya. Ayat 1, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Mengapa masalah kita lama? Seringkali kita frustrasi, kapan sih ini selesainya? Tapi dapatkah kita mengenal maksud Allah? Mengapa sebuah persoalan diizinkan tetap ada di sana di dalam hidup kita? Ayat 1, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal, garis bawah itu. Tuhan membiarkan bangsa-bangsa musuh itu tinggal berdampingan dengan bangsa Israel untuk sekian lama. Bangsa-bangsa itu dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Nah, ini dia. Kayaknya ada hubungan dengan generasi baru yang masuk ke Kanaan ini. Mereka belum kenal perang Kanaan. Bahkan dahulu nenek moyang mereka waktu zaman Musa keluar dari tanah Mesir lewat sebuah perbuatan ajaib Tuhan, yaitu membelah Laut Merah, mereka masih orok atau belum dilahirkan. Jadi mereka ini bangsa-bangsa yang mereka ini adalah bangsa Israel setelah pemerintahan Yosua masuk di zaman hakim-hakim yang terkesan manja. Tuhan mau gembleng mereka, Tuhan mau bentuk mereka, Tuhan mau mempertajam mereka karena bangsa Israel itu tinggal di geografis yang rawan. Ayat 2, maksudnya hanyalah, lihat itu maksud Allah. Alkitab itu selalu konsisten satu dengan yang lainnya. Kadang beda ribuan tahun atau ratusan. Tapi selalu bicara tentang Yesus yang sama. Dan selalu menunjukkan karakter Allah yang tidak berubah. Bukankah di kitab Yeremia dikatakan bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah punya rancangan celaka. Tetapi memberi kita masa depan penuh pengharapan. Jadi maksudnya hanyalah, berarti maksud Allah hanya satu. Tuhan tidak punya evil intention. Tuhan tidak punya maksud jahat di hidup kita seperti banyak orang yang dikit-dikit kecewa sama Tuhan, dikit-dikit memfitnah dan tuduh Tuhan. Tuhan itu jahat, Tuhan tidak cinta sama aku, Tuhan tidak mengasihi aku. Hai orang berdosa.
Sejak kapan kita bisa menuntut Allah? Hutang kita pun tidak kunjung kita bayar. Mengapa kita sekarang menuntut bonus-bonusnya? Tuhan cintalah, mengasihi kita. Bukankah Dia mati untuk kita di Kalvari 2000 tahun lalu ketika kita masih berdosa, bahkan belum dilahirkan. Ya, belum dilahirkan di dalam dosa, dalam kandungan mama kita. Tuhan sudah mati untuk kita. Bukankah itu sendiri sudah selama-lamanya sebuah kesaksian bahwa Tuhan itu sayang kita? Sejak kapan kita itu boleh menuntut Allah? Maksudnya hanyalah Tuhan itu gak punya maksud jahat. Maksud Tuhan itu selalu indah. Rancangannya itu selalu sempurna. Penyertaannya damai sejahtera. Maksudnya hanya ini maksudnya. Supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, tadi itu yang terkesan manja, yang gak ngerti atau alami Laut Merah dibelah, masuk Kanaan juga. Ini generasi baru yang belum tahu apa-apa. Tuhan itu tahu mereka itu pasti akan ditelan oleh tetangga-tetangga mereka. Jikalau mereka bukan hari ini juga, kalau nggak hari ini juga Tuhan gembleng dan latih. Supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Mengapa masalah kita lama? Karena Tuhan mau mewujudkan sesuatu dulu. Karena Tuhan membentuk kita. He molds us and shapes us. Seperti pejunan, Dia itu membentuk kita. Dia itu membuat kita. Tuhan itu ingin kita dilatih. Karena bangsa Israel zaman itu hidup di tengah-tengah kerawanan. Atas, bawah, kiri, kanan, sekeliling mereka semua membenci umat pilihan. Setiap bangsa dan negara ini, orang Hewi, Yebus, Kanaan, mereka maunya bangsa Israel dibinasakan. Hari ini tidak beda dengan kita. Sekalipun musuh kita tidak terang-terangan. Tapi kita itu tinggal di bawah hawa yang dipenuhi dengan roh-roh jahat di udara. Dan Yesus sendiri memperingatkan bahwa kita ini seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Dunia ini tidak bersahabat dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Tapi kalau Tuhan taruh kita di dunia ini supaya kita menjadi pemenang, katakan amin. Supaya kita menjadi lebih dari pemenang, bukan hanya menang untuk kita, tapi juga memenangkan orang lain juga. Kita mau dilatih perang oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel di zaman hakim-hakim, mereka punya geografis rawan, kita sekarang juga sama. Kita seperti kawanan domba yang diutus ke tengah serigala. Kalau Tuhan izinkan ada 1-2 persoalan di hidup kita itu tetap ada di sana, itu pasti karena Tuhan mau mengimpartasikan hikmat. Yaitu tadi, melatih kita berperang. Tapi bahasa sehari-harinya, Tuhan itu mau memberitahu kepada kita sebuah solusi yang berguna buat kita nanti. Dan akan jauh lebih berguna lagi di jangka panjang ketika kita bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Karena Tuhan tidak pernah ingin hanya menolong kita. Tuhan menolong kita agar supaya kita bisa menolong orang lain juga. Jadi Tuhan itu mau memberikan kita sebuah solusi, makanya sabar dulu. Ini ujung-ujungnya itu akan ada sebuah perspektif ilahi. Entah Tuhan akan ingatkan kita hikmat lama, misalnya belajar bersyukur dalam segala perkara, atau belajar berserah. Mungkin Tuhan mau memberitahu kepada kita pengetahuan-pengetahuan yang basic, tapi yang kita mulai tinggalkan, misalnya kejujuran. Misalnya mengampuni. Kalau kita terus dicari gara-gara sama orang. Atau Tuhan bahkan akan ajari kita untuk smart. Ditipu sekali ya sudah. Tapi orang kalau bisa ditipu 2 kali, 3 kali dan seterusnya, itu kebodohan. Tuhan mau kita belajar dari kesalahan. Bahkan ketika kita disalahi, kita belajar. Kalau sekarang saya dipukul dengan sebuah pentung di kepala saya, ya itu sekali saya nggak tahu. Tapi kalau nanti diulangi lagi, saya pasti bisa menghindari. Karena saya pernah dipentung sebelumnya. Jadi saya tahu bagaimana menghindar. Saya tahu bagaimana to avoid atau untuk menunduk. Kalau tidak, berarti saya nggak belajar dari pengalaman saya yang pernah terjadi. Tuhan mau ajari kita smart. Tuhan mau kasih kita solusi. Dan Tuhan mau memberikan kesaksian pada dunia bahwa lewat hidup kita, semua masalah ini bisa dikalahkan. Semua musuh dikalahkan, setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya.
Tuhan mau jadikan kita kesaksian. He wants to turn your greatest test into your greatest testimony. Tuhan mau menjadikan yang namanya ujian berat kita itu menjadi mahkota yang besar. Tuhan mau jadikan pencobaan kita yang kita alami dan lalui sekarang, yang Tuhan akan tolong kita dan keluarkan, sebagai sebuah jalur aja suatu hari, menjadikan itu sebuah testimoni atau kesaksian hidup yang memberkati banyak orang. Solusimu nanti bukanlah solusi untuk Anda. Solusimu itu nanti juga mungkin adalah solusi untuk keturunanmu. Suatu hari Anda bisa cerita sama anak cucunya, "Papa dulu pernah alami ini. Oh, Papa belajar dari kesalahan, tapi juga belajar dari keadaan. Nak, kamu ingat ya, dalam hidup ini, bla bla bla." Teruskan nanti solusi apa yang Tuhan beri, itu menjadi warisan. Pahami, kalau Tuhan latih kita berperang, Tuhan bukan hanya melatih kita, Tuhan akan melatih orang-orang setelah kita, melalui kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan padamu, hikmat lama atau pengetahuan yang baru. Kebenaran yang lama, ya karena kebenaran Tuhan itu kekal, tidak bisa kadaluarsa. Problema ada jatuh temponya. Tapi the truth atau God's truth atau kebenaran Tuhan tidak kenal zaman. Mungkin Tuhan mau mengingatkan kita akan sebuah kebenaran yang absah yang mulai kita tinggalkan atau lupakan atau abaikan. Dan Tuhan hendak memberi kita solusi yang baru. Saya percaya setelah melewati lorong terowongan gelap ini dalam hidupmu, nanti keluar di situ bukan hanya ada cerah dan terang, kita akan menjadi lebih berhikmat dan bijaksana. Haleluya. Ayat 3, yang tinggal ialah, catat ini, kelima raja kota orang Filistin. Siapa nggak tahu orang Filistin? Semua orang Kanaan. Tanah perjanjian aja disebut Kanaan kok. Kita semua tidak asing dengan kata Kanaan. Tapi orang Sidon dan orang Hewi, ini nama kurang familiar. Yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Tuhan gak hanya memberitahu, "Hei Israel, musuhmu siapa, namanya apa?" Tapi Tuhan juga kasih alamatnya. Baal Hermon sampai ke jalan menuju ke Hamat, itu alamat. Maksudnya apa? Waktu Tuhan mengajarkan kita hikmat, lewat persoalan yang kita alami itu untuk sekian waktu, yang terkesan lama sekali, Tuhan mau kita jadi smart. Tuhan mau kita jadi peka dan berhikmat, hingga kita bisa identify our enemies. Justru ketika dihimpit dalam tekanan, ketika seseorang itu mengalami problem, kalau dia terus jalan dengan Kristus, dia akan semakin cermat. Cara pandangnya akan semakin jelas. Bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dia akan tahu apa yang merupakan enemy, apa yang bukan musuhnya. Sedangkan kalau orang itu di dalam masalah, lalu dia panik sendiri, lalu dia jadi orang yang kepahitan, orang gitu biasanya babi buta. Semua orang disalahkan, main kambing hitam, karena orang yang demikian bermentalitas korban. Nanti lihat ya, yang gak ada hubungan disalah-salahkan. Yang salahi dia orang ini, seluruh keluarganya dibenci, seluruh ras sukunya, bahkan agama. Kita nggak bisa lagi memilah-milah. Masalahnya itu ya itu, nggak usah diperlebar. That's why it's very important. Penting sekali. Kalau kita menghadapi masalah yang tidak selesai dalam hidup kita, identify your enemy. Jangan hanya pukul rata. Jangan tahu nama besarnya, orang Filistin, orang Kanaan. Kenali yang namanya orang Sidon, orang Hewi, orang Yebus. Tahukah Anda Yebus-Yebusmu? Ya, yang kita tahu secara umum, jangan berdosa. Tapi setiap orang itu punya kebiasaan buruk sendiri-sendiri. Masing-masing punya kebiasaan lama. Setiap individu itu beda-beda. Buktinya, orang itu jatuh, kumat-kumatannya tidak sama dengan orang yang satunya. Misalkan kalau Anda punya sebuah kebiasaan buruk, biasanya jatuh saat Anda lonely misalkan. Beberapa orang masuk dalam dosa seksual ketika dia sendirian. Dia tahu sendiri di saat-saat seperti apa dia itu rawan. Di waktu seperti apa dia itu lemah.
Jangan hanya taunya Kanaan. Jangan hanya taunya Filistin. Yang umum semua orang tahu. Kenali Yebusmu. Kenali Hewimu. Kenali Sidonmu. Ada orang yang hatinya syarat kecewa, dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Orang yang seperti itu harus lawan arus kalau mau ikut Yesus. Justru ketika dia berada dalam problema, cepat ambil langkah puasa. Orang lain doa aja biasa, tapi jenis yang kau alami tidak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Seperti pakai kain berkabung. Dan Anda berkata pada Tuhan, Tuhan, aku ini biasanya kalau di titik ini sudah menghujat Tuhan. Tapi sekarang aku mau bersyukur. Setel lagu, nyalakan itu. Mungkin Anda sendiri gak bisa nyanyi, gak pandai main musik. Nyanyi sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Di kamarmu sendiri gak ada orang yang dengar. Menangislah, merataplah. Biarkan sampai Anda berada di tempat persembunyianmu itu sampai masalahmu berlalu. Bukan berarti doa melulu. Tetap pergi kerja, lakukan tugas sehari-hari. Tapi simpan hati di tempat tersembunyi dan katakan, Tuhan, aku gak mau menghujat. Di titik ini aku gak boleh kalah lagi. Orang lain di posisi yang sama masih oke-oke aja. Saya ini sangat rawan. Saya ini gampang sekali kecewa sama Tuhan. Gampang kepahitan. Tuhan, aku berdoa. Aku bersyukur seperti Paulus dan Silas dalam penjara. Justru ketika dalam tekanan, aku naikkan himnal-himnal Tuhan. Aku mau menyanyi. Kalau dulu aku mengeluh, sekarang aku balas dengan menyanyi. Langsung tahu kan, orang seperti itu pasti menang. Kenapa? Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat. Karena dia tahu kelemahannya, titik lemahnya, titik rawannya. Dan dia tahu Yebusnya di mana. Dia ngerti pegunungan Libanon itu di mana, dari Gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju ke Hamat. Dia nggak sesat alamat. Dia tahu jelas di titik tersebut aku biasanya menghujat. Ya, di kilometer berapa di situnya biasanya aku kalah. Pasti akhirnya masturbasi. Ketika lo nih, justru jangan sendiri. Kalau kita tahu setelah adrenalinnya main, misalkan kita ada sebuah acara apa, orang itu kan roller coaster, apalagi anak muda yang bujangan. Wah, naiknya begini, wah langsung excited ya kan. Mungkin ada sebuah event atau apa. Lalu setelah pulang kembali, ya kan, rainy days and Mondays always get me down, seperti lirik lagu zaman dulu itu, lagu Inggris. Ya, hari Seninnya langsung down. Apalagi kalau gerimis-gerimis, hujan-hujan, rintik-rintik, merasa kelabu. Padahal kemarinnya, wah, sangat berapi-api. Baru hari Minggu, baru 1 hari. Hari Seninnya, sudah rasa seperti lonely. Cepat bangkit. Jangan sendirian. Lakukan aktivitas apa yang berguna. Kenali dulu pegunungan Libanonmu itu bahaya. Ya, waspadai yang namanya jalan dari Gunung Baal Hermon yang menuju ke Hamat. Cepatlah Anda itu waspada. Identify your enemies. Kenali musuhmu. Kenali titik rawanmu. Ya, dan juga jangan pukul rata. Anda harus bisa membedakan mana yang musuh, mana yang bukan. Yang bukan jangan dimusuhi. Orang Kristen itu semuanya gitu. Apakah Anda kenal semua orang Kristen di dunia? Hanya karena ada 1-2 yang mengecewakan. Kenapa kok kecewanya sama Tuhan? Itu oknumnya kan. Itu kan orang. Itu kan manusianya yang masih belajar. Kita sendiri juga masih belajar kok berkali-kali. Kan kita nggak mau dihakimi. Kan kita nggak mau dihakimi. Kalau kita masih belajar dari kesalahan dan kekurangan kita, lalu kita dihakimi semua sampai keluarga, marga, semuanya kan kita juga nggak suka. Sedangkan kalau ada orang Kristen yang mengecewakan Anda dan saya, kalau misalkan mereka menipu uang kita, contohnya, sedangkan kekristenan aja mengajarkan untuk jujur. Jadi yang salah bukan Tuhan. Karena orang yang melanggar firman Tuhan itu bawa-bawa nama Tuhan hanya karena dia adalah orang Kristen statusnya. Anda harus tahu, musuhmu itu bukanlah darah dan daging, apalagi Tuhan Yesus. Musuhmu adalah seringkali dirimu sendiri yang mudah kecewa dan menghakimi. Musuh kita bukanlah manusia, malah justru kita doakan. Tapi tentunya kita belajar jadi smart. Kalau ditipu sekali, ya apa boleh buat. Tapi kalau ditipu berkali-kali, jatuh di lubang yang sama, nah itu berarti kita tersesat di alamat yang sama, terus-menerus disikat di jalan menuju ke Hamat. Kalau seperti itu ya salah sendiri, nggak pernah belajar kan? Sedangkan Tuhan suruh kita lewat pengalaman hidup ini untuk menjadi smart, untuk menjadi smarter, untuk menjadi bijaksana. Amin.
Mereka itu adalah, ada di sana ayat 4, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Pencobaan mesti ada sih. Kalau nggak ada pencobaan di zaman Adam dan Hawa di Taman Eden, itu berarti kita semua adalah ras Pinocchio. Human race atau umat manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, berarti we can make decisions. Kita bisa membuat keputusan. We have free will choice. Kita punya pilihan bebas. Tuhan izinkan bangsa-bangsa yang tersisa di sana untuk mengetahui apakah hati mereka akan taat atau melanggar firman Tuhan. There needs be temptations in this world to prove if your faith is real. Dibutuhkan pencobaan memang di dunia ini untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa iman kita itu murni, iman kita sejati. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, ini kesalahan besar. Orang Israel diam, ini pasif. Hanya karena Tuhan izinkan problema itu di situ, bukan berarti kita diam saja, nggak melakukan apa-apa. Apalagi yang melanggar firman. Demikianlah orang Israel itu diam. Diam di sini bukan diam di dalam hadirat Tuhan. Diam di sini itu kompromi. Diam di sini itu biarkan itu terjadi, atau anggap enteng, anggap remeh, mengecilkan, meremehkan. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Orang Het, Amori, Feri, Hewi, Yebus, semuanya itu. Wah, ini yang disebut spirit yang pasif. Bukannya mereka melakukan kehendak Allah, bukannya mereka berusaha, ya kan? Di mana ada usaha, pasti Tuhan buka jalan. Bukannya mereka berdoa melawan arus. Sudah nggak berdoa, mereka ikut arus. Ayat 6, mereka ikut arus ini. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak lelaki orang-orang itu. Serta, nggak berhenti sampai kawin campur, mereka beribadah kepada Allah orang-orang itu. Inilah bangsa Israel. Ketika mereka di dalam persoalan itu, mereka malah mengambil anak perempuan orang Kanaan, Yebus, Hewi, dengan segala komprominya, lalu mengawinkan, kawin campur. Dan itu dilarang karena itu jelas-jelas akan menyeret mereka masuk ke dalam ibadah kepada Allah orang-orang Kanaan. Do not make a long-term decision out of a short-term condition. Jangan buat suatu keputusan yang sifatnya jangka panjang hanyalah karena suatu keadaan yang sementara di depan. Saya kasih 3 poin sederhana untuk review apa yang kita pelajari tadi. Mengapa masalah kita lama? Nomor 1, Tuhan mau ajari hikmat lama dan hikmat baru. Mari kita gain perspektif, mari kita temukan perspektif-perspektif baru dalam menghadapi hidup ini. Mungkin ada kebenaran-kebenaran lama yang kita mulai lupakan. Atau Tuhan mau memberi kita solusi baru yang akan berguna bagi kita dan orang lain lewat kesaksian hidupmu. Yang kedua, mengapa masalah kita lama-lama? Supaya kita bisa bedakan mana teman dan mana musuh. Termasuk secara harafiah, bukan hanya musuh secara simbolis ya. Misalnya musuh kita itu nggak tentu orang. Musuh kita itu mungkin bisa sifat buruk kita. Musuh kita itu mungkin bisa kebiasaan lama. Tapi kita juga bisa bedakan. Seringkali diizinkan sebuah masalah serius dalam hidup kita untuk kita bisa lihat mana teman sejati, mana bukan. Jangan dibenci. Jangan kita melabel orang teman palsu. Tapi kita harus mengerti manusia itu hanyalah tanah dan debu. Dan kita bisa membedakan kemudian hari. Orang tertentu kita tidak bisa percayai lebih. Tapi orang tertentu yang lainnya kita bisa percayakan lebih. Setelah kemarin apa yang terjadi itu, mereka terbukti setia, mereka terbukti setia kawan dengan Anda, mereka terbukti menjadi teman seperjuangan yang tidak akan pandang bulu, tidak akan memandang sebelah mata ketika Anda terpuruk, atau ketika Anda berada di dalam baptisan api tertentu, orang-orang itu tetap bersama denganmu. Jadi Anda tahu lain kali ketika Anda transfigurasi seperti Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus ke gunung naik ke atas itu. Dia tahu siapa yang dia bawa ke tempat yang tinggi. Diizinkan masalah tertentu untuk kita menyaring yang namanya friend zone kita. Anda akan terkejut, ada orang-orang yang kelihatannya seperti kawan,
ternyata mereka bukanlah teman dari Tuhan, jangan dibenci, doakan mereka dan berkati. Tapi Anda tidak perlu Anda mempercayakan hatimu kepada setiap orang. Yesus sendiri tahu apa itu manusia, karena itu dia tidak menyerahkan hatinya kepada mereka. Saya dorong kita mengalami masalah, jangan jadi orang kepahitan, tapi jadi orang yang akhirnya mendapatkan rekan dari Tuhan. Itu tujuannya, bukan buang orang, tapi dapat pertemanan yang sejati. Bisa bedakan mana teman dan mana musuh. Kita jadi lebih hati-hati. Lain kali nggak gampang-gampang orang berkedok agama atau yang mengaku-ngaku Kristen, langsung Anda main percaya. Juga bukan berarti kita jadi orang yang kepahitan, selalu maha curiga. Mana-mana selalu curigai. Praduga tak bersalah. Jangan begitu juga. Itu namanya orang trauma. Orang trauma tidak bisa dapat berkat baru. Tapi kita bisa bedakan mana teman, mana musuh. Itulah sebabnya mengapa masalah itu diizinkan agak lama. Karena Tuhan mau membangun long term plan atau suatu rencana jangka panjang dengan kita. Yang ketiga, ini penting sekali. Jangan pasif ya. Jangan pasif, tapi tetap jadi saksi dan pengaruh. Selama dalam masalah kita bisa jadi saksi, bisa lewat sikap hati kita. Bisa jadi pengaruh, bisa sekalipun kita belum menang, tapi tunjukkan progres atau tunjukkan prosesnya. Do not backslide. Justru ketika kita ditekan atau berada dalam tekanan kehidupan yang tidak berkesudahan rasanya, sehingga frustrasi hati kita, janganlah kita justru murtad. Janganlah kita lari dari hadiratnya. Jangan kita mundur dari Tuhan. Jangan pasif, tapi tetap jadi saksi lewat sikap hati kita dan tetap jadi pengaruh. Tunjukkan kepada orang lain progresmu. Dan biarkan Anda tampilkan proses apa adanya. Dan biar orang menilai sendiri bahwa ada Tuhan dalam kehidupan Anda. Itulah kesaksian. Mengapa masalah kita lama? 1, Tuhan mau ajari hikmat lama dan hikmat baru. 2, bisa bedakan mana teman dan mana musuh. 3, jangan pasif, tapi tetap jadi saksi dan pengaruh. Kita nantikan Tuhan. Saya merasakan Roh Kudus taruh sesuatu dalam rupa hikmat dan marifat. Ada seorang wanita, ceritamu seperti wanita di dalam Alkitab, yaitu Anda dari keluarga besar, tapi satu-satunya dari keluarga Anda maupun keluarga mertua, keluarga suami, Anda satu-satunya yang tidak bisa punya anak. Dan itu menjadi tekanan, bahkan seperti menjadi sebuah celah diam-diam di dalam hatimu. Dan Roh Kudus katakan, miyummu itu. Anda tahu masalah, Anda ada masalah miyum di dalam kandungan, dan itu operasi atau tidak, dan tetap sampai hari ini belum mendapat keturunan, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa miyummu itu akan sembuh, dan Anda akan luput dari meja operasi, itu akan sembuh sendiri. Go cek, pergi cek. Miyummu itu sembuh. Setelah sekian lama, Anda seolah seperti menanggung keadaan ini, tidak punya anak, padahal kepingin sekali. Tapi hari ini, Tuhan katakan, kandunganmu bersih di dalam nama Yesus. Bukan hanya dapat kesembuhan, sekaligus Tuhan akan memberi Anda momongan. Waktu Anda cek juga, akan ada tanda kehidupan, bahwa kandunganmu diisi oleh Tuhan Yesus. Dalam pernikahan Anda, Tuhan memberkati suami dan istri Anda berdua, dan Tuhan mengingat ketika Anda bersatu, Tuhan Yesus memberimu sebuah karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya dan ucapkan kesembuhan atas kandungan seseorang. Dan terima kasih untuk tanda positif itu, yaitu kehamilan. Terima kasih Yesusku, Kau memberikan mereka momongan, dan sekarang mata mereka, kepala mereka bisa menengadah dan berkata, Tuhan tidak melupakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita tetap nantikan Tuhan. Ada sesuatu yang lain yang Tuhan tunjukkan. Ada satu orang yang izinnya tidak dikeluarkan, izin usahanya. Susah sekian lama. Bukan hanya itu, Tuhan akan memberikan kepada Anda surat izinnya beserta properti yang diperlukan untuk itu. Sekaligus itu. Entah gimana caranya saya tidak tahu, saya hanya nurut sama Roh Kudus, saya sampaikan apa yang merupakan getaran di dalam hati saya, dalam roh saya. Anda menantikan janji Tuhan, menantikan izin untuk usaha Anda itu tidak keluar-keluar, tapi sekaligus nanti waktu keluar, sudah dalam wujud gudangnya atau apanya, tempatnya yang Anda pakai itu. Saya melihat ini sesuatu yang luas, itu sekaligus dengan izinnya,
dan itu pindah tangan ke Anda. Di dalam nama Yesus itu menjadi milikmu. Dalam waktu 1 bulan ini, semua akan sah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan ekonomi saudaraku itu. Engkau mengangkatnya Tuhan. Jikalau Tuhan membuka pintu, siapa bisa menutupnya? Jikalau Tuhan mengangkat, siapa yang bisa merendahkannya? Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tablet ini tumbang tangan, tapi sebelumnya saya beritahu apa yang saya rasakan. Saya rasakan ada di antara Anda, tidak sedikit sebenarnya, yang bergumul dengan penolakan manusia. Sebagian disakiti teman, pacarnya, atau ex-nya, bahkan suami atau istrinya. Dan tidak sedikit juga yang berurusan batinnya dengan orang tuanya. Selama ini Anda hanya merasakan kesepian. Yang Anda rasakan ya lumrah sebagai manusia sebelum dengar firman seperti ini. Yang Anda terus rasakan adalah penolakan mereka. Hari ini bertobatlah. Hari ini bertobatlah. Bilang sama Tuhan Yesus, ampuni aku, selama ini aku lihat lubang donatnya. Sementara selama ini kau selalu menungguku, menyambutku, engkau membelai aku. Saya bisa rasakan di belakang saya ini seperti semutan. Dan saya tahu hal-hal seperti ini peka. Ini bukan perasaan saja, bisa saja fisik, tapi bisa saja tubuh saya yang menangkap sinyal-sinyal hadirat Tuhan ada di sini. Seperti ada belayan-belayan. Saya rasakan belayan itu sebenarnya untuk Anda. Saya hanya menjadi kepanjangan lidah. Lalu di antara Anda sekarang, beberapa orang merasa seperti di lehernya sini seperti ada sesuatu yang naik turun. Tiba-tiba semua kebencian, penolakan, kepahitan itu muncul semua ke permukaan. Naik turun. Seperti ada sesuatu yang mau dikeluarkan, seperti mau muntah. Di sebelah sini. Naik turun. Anda merasa Anda adalah anak tertolak. Anda merasa Anda adalah istri tertolak. Ayo cepat-cepat sekarang berdoa. Kalau itu adalah Anda. Sekarang ulurkan tangan ke depan aja sambil saya pegang tablet ini dan sekalian mendoakan untuk semua orang. Ulurkan ke depan. Tuhan Yesus. Bilang sama saya, Tuhan Yesus, ampuni aku selama ini lihat lubang donatnya. Mulai hari ini yang kurasakan adalah kasih-Mu, bukan penolakan manusia. Yang kurasakan adalah penerimaan Allah. Terima kasih Engkau sayang padaku. Aku tidak mau berhubungan lagi dengan roh kepahitan ini dan roh penolakan ini. Aku putuskan di dalam nama Yesus. Aku perintahkan setiap roh penolakan untuk meninggalkan orang-orang itu sekarang. Di dalam nama Yesus Kristus. Keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan orang-orang yang kau jajah bertahun-tahun ini. Kau roh penipu, roh najis, roh kepahitan, roh penolakan yang naik turun di leher orang itu. Seolah-olah semua gelembung itu keluar, semua memori itu datang. Aku perintahkan di dalam nama Yesus untuk kau meninggalkan mereka. Dan jangan pernah kembali, jangan ganggu mereka lagi. Karena mulai hari ini, mereka akan merasa dikasih. Dan orang-orang ini akan bertumbuh dalam kasih karunia. Terimalah roh pengampunan, ampuni setiap orang yang melukaimu. Sembari Anda minta ampun sama Tuhan, karena tidak jarang Anda yang melukai orang. Tapi sekarang terimalah pengampunan, sambil terus semuanya diulurkan tangan, diangkat tangannya. Dan permohonan doa terus masuk di tablet yang saya pegang dan juga dipegang oleh tim saat ini. Oh Tuhan, terima kasih. Oh Ramakapataka Maya Ramatakam. Roh Kudus jamah, Kau mengasihiku. Tetap diulurkan tangannya. Roh Kudus akan minister to you. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku. Thank you Lord. Tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Saudara-saudara yang mau berdoa untuk memperoleh keturunan yang selama ini belum diberkati dengan momongan,
Anda letakkan, kalau suami istri di sini, kalau Anda sama-sama saat teduh, please gandeng tangan. Mama atau sang istri bisa pegang ke perutnya sebagai simbol aja kekandungannya, atau bisa bergandengan tangan dengan pasangannya. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Simpel saja doa, tidak seperti orang Farisi yang bertele-tele. Aku berdoa untuk momongan yang dari Engkau, yang terbaik dari yang pria maupun yang wanita, dari suami maupun istri. Ya Tuhan Yesus, Kau titipkan ke dalam kandungan itu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk bibit unggul, benih-benih yang ilahi, ya Tuhan. Keturunan-keturunan yang diberkati. Ingatlah mereka ketika hari ini suami istri ini berdoa. Ingatlah mereka. Ku berkati di dalam nama Yesus kehidupan di dalam sang suami, dalam tubuh sang suami. Benih di dalam diri sang suami. Dan ku berkati kandungan di dalam tubuh sang istri. In Jesus name. Mulai sejak saat ini Tuhan akan membuka tingkap langit dan mendengarkan doa ini dan menjamah. Letakkan tangannya semuanya. Ada seorang anak yang baru saja ulang tahun 4 tahun. Anda berkata seperti ini, orang tua. Aku percaya nanti ulang tahun ini ada mujizat terjadi. Dia berbicara, tapi sampai sekarang belum berbicara. Waktu kemarin dia ulang tahun. Anda kecewa sekali rasanya kok Tuhan tidak dengarkan doa. No. Yesus datang terlambat untuk membangkitkan 4 hari, ingat. Dia sudah pakai kain kafan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Sejak saat ini saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus dan menubuatkan, anak Anda akan berbicara, akan datang waktunya, dia selalu berbicara, sampai-sampai Anda berkata, tolong kasih mama waktu. Sebab anak ini akan suka ngoceh, suka cerita, suka ketawa. Terimalah untuk keluarga Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Welcome di saat teduh yang sudah dinanti-nantikan semua orang. Hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan, minta Tuhan menguji hati kita, sehingga hati kita senantiasa dibersihkannya. Sebelumnya saya bacakan kesaksian terlebih dahulu untuk menguatkan iman setiap orang yang bergumul dengan sesuatu. Yang ini dari Jasmine di New York. Shalom Pastor Philip dan tim. Saya tinggal di New York hampir 10 tahun bersama keluarga. Di sini saya pelajar dan mengambil sekolah kedokteran. 2 tahun terakhir ini adalah masa yang sangat sulit untuk saya karena nilai ujian screening untuk masuk sekolah kurang baik. Dari apply sekian banyak sekolah, saya tidak dapat interview. Saya merasa lelah dan mau menyerah untuk menjadi dokter. Tapi Tuhan Yesus kita sangat baik dan selalu tepat waktu di dalam bekerja. Di salah satu saat teduh Pastor Philip di awal tahun ini, saya dengar bahwa ada anak yang akan masuk sekolah kedokteran. Pastor Philip bilang untuk coba lagi dan jangan menyerah. Pastor juga bilang, selamat, Anda akan menjadi dokter. Di saat itu hati saya tergerak untuk berdoa dan meminta, serta mengimani bahwa itu juga rencana Tuhan Yesus untuk saya. Singkat cerita, saya sudah diinterview dan diterima di sekolah kedokteran di Amerika 1 bulan yang lalu dengan beasiswa yang cukup besar. Lalu ada lambang smile-nya. Tuhan Yesus sungguh sangat baik, bisa menyampaikan isi hatinya lewat Pastor Philip. Terima kasih Pastor dan tim GMS. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan para pelajar yang mau merintis karirnya. Tuhan Yesus selalu punya rencana yang baik dan Dia selalu tepat waktu. Amin. Senang ya? Nah, nanti kalau sudah jadi dokter, gak boleh lupa sama Tuhan. Selalu lakukan kehendak Tuhan melalui profesi Anda. Elizabeth. Bulan Desember saya mengaminkan apa yang saya dengar dari Pastor Philip tentang tiroid yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Waktu itu hasil ekografi tiroid stadium 4. Karena banyak masalah, saya menunda cek ke dokter spesialis. Tapi saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Tepatnya tanggal 29 Maret saya akhirnya ke dokter spesialis dan saya melakukan tes scintigraphy pada 6 April di rumah sakit. Puji Tuhan, hasilnya menunjukkan tidak ada tiroid. Semuanya normal. Sungguh tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Terima kasih Pastor Philip dan tim atas pelayanannya. Lisa Anggraini. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sekitar awal Maret, saya terserang vertigo yang sangat parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat sementara.
Setelah itu rasa pusing dan sakit di kepala tidak kunjung hilang selama 2 minggu. Saat mendengarkan Saat Teduh tanggal 13 Maret 2021, Pastor Philip mendoakan agar penyakit vertigo beserta semua gejalanya dipatahkan dan disembuhkan dalam nama Yesus. Saya imani itu untuk saya. Seketika itu juga rasa pusing dan tidak enak di kepala saya hilang seketika. Saya bersyukur tidak pernah kambuh lagi hingga hari ini. Tuhan itu baik. Terima kasih atas pelayanan pastor beserta seluruh tim. Puji Tuhan, banyak orang mengalami mujizat. Mari kita doakan hari ini giliran Anda yang menanti-nantikannya. Tapi sebelumnya, mari bawa hati kita, biar Tuhan selidiki, biar Tuhan murnikan, dan biar Tuhan menjamahnya. Haleluya. Pohon zaitun itu perlu waktu untuk bertumbuh, nggak bisa langsung dipetik buahnya. Tapi kalau sudah bertumbuh, dia bisa lama. Pohon ini bisa sampai ratusan atau ribuan tahun. Pohon zaitun ini nggak main-main. Pohon zaitun ini adalah pohon yang bisa memberikan hasil yang sangat-sangat menguntungkan nantinya setelah tahunan. Bahkan kadang-kadang bisa 40 tahun baru dia menghasilkan buah-buah yang maksimal, minyak-minyak yang paling murni. Anak kan juga begitu kan? Waktu masih kecil dia merepotkan. Tapi kalau Anda tekun mendidik dia dalam takut akan Tuhan, dalam hikmat-hikmat dan doa, anak itu nanti bertumbuh besar. Tunggu dia nanti. Ketika dia mulai dewasa 20, 30, 40, semakin matang, semakin murni. Dari dulunya merepotkan, nanti akan membuat hidup Anda ringan. Anak yang bijaksana meringankan hidup ayah ibunya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. 1, 2, 3, keluarga yang bahagia itu seperti apa? Yang kepala keluarganya takut mendukakan roh Allah. 2, yang istrinya penuh kasih dan kaya dalam perbuatan baik. 3, yang anak-anaknya bertumbuh dalam kebenaran firman. Saya percaya Anda diberkati. Amin. Mari kita sama-sama kembali menghampiri tahta Allah. Haleluya. Saya merasakan dalam roh saya ada sebuah seruan. Saya tahu itu bukan Roh Kudus tapi roh saya. Tapi kalau saya dekat sama Tuhan, saya percaya apa yang diutarakan oleh roh saya pun Tuhan akan dengarkan. Ada kata-kata menjerit begini. Keluarga Saat Teduh kali ini akan berhasil. Untuk keluarga Saat Teduh yang ingin ada program untuk punya anak, dibantu dengan medis, dan bahkan dokternya pun adalah seorang anak Tuhan. Don't worry. Seruan dalam roh saya dengarkan, kali ini akan berhasil. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bisa memberikan lewat mujizat. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu yang progresif. Ada waktunya Tuhan memberikan secara supranatural. Juga datang saatnya di waktu kita kadang-kadang sesuatu yang alami terjadi lewat pertolongan. Itu pun pertolongan Tuhan, segala pertolongan itu datang dari Tuhan. Keluarga Saat Teduh yang sedang memprogramkan untuk bayi, kali ini kau akan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua orang yang mengharapkan anak juga, yang meminta mujizat, sekarang juga percaya suami istri yang belum dikaruniai. Tadi waktu saya kasih ilustrasi 9 tahun tadi, ternyata memang ada yang 9 tahun sudah menunggu belum dapat. Dan Anda yang bukan 9 tahun, Anda bisa sama-sama dompleng iman. Gak apa-apa, kita juga ikut. Seperti wanita Sirofenisia, remah-remahnya pun, anjing pun makan dari apa yang jatuh dari meja Tuhan. Saya percaya ini juga untuk saya. Siapapun yang berdoa hari ini untuk keturunan yang belum mendapatkannya sekian lama, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Bapak, aku imani suara bayi di rumahnya pasangan ini. Dalam nama Yesus berikan Tuhan tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling meja mereka. Mulai hari ini jangan kasih satu saja, beri lebih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, bahkan akan ada yang mengandung twins, padahal tidak ada sama sekali sejarah anak kembar dalam keluarganya. In Jesus name, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Semua yang memasukkan permohonan-permohonan doa lewat live chat dan komentar di kolom komen, saya berdoa semuanya untuk mengulurkan tangan. Ya, kita sama-sama mengulurkan tangan. Dengan demikian kita seperti bergandeng tangan. Bapa, aku tumpang tangan dalam nama Yesus.
Hamba minta ya Tuhan, mujizat yang dinanti-nantikan untuk mereka. Hari inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya. Tuhan Bapa yang baik, aku percaya keluarga Saat Teduh masing-masing memperoleh satu rahmat dari Engkau hari ini ketika kami Saat Teduh bersama. Kasih satu rahmat, kasih satu berkat dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.